ada sensasi lain lagi yang gue rasain. Tangan sama kaki gue udah mulai peka. Tadinya gue meluk guling ya. Guling tuh paling segimana sih? Lu masih bisa deket kayak gini kan? Iya. Sekarang yang gue rasain kok guling gue jadi gede. Terus gue berani diri. Masih posisi merem. Masih dengan semua bau dan angin dan hawa panas itu gue rasain. Gue buka tangan gue raba. Tangan gue ngeres. Kayak ada pasir. Iya. Masih sambil ngikut, cuman gue udah nggak nyebut aja, udah nggak ngomong lagi. Maksudnya badan gue masih ngikut, karena kan kedorong juga nih sama kiri kanan kan. Kedorong. Gue buka mata pelan-pelan, set. Di situ gue ngeliat sosok cowok, pakai baju koko putih, mukanya pucet, matanya melotot, kayak alisnya diangkat gini, terus bibirnya narik sampai sini, sambil zikir, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia menimba ilmu di pesantren. Jadi di pesantrennya itu angker banget. Itu pesantrennya ada di daerah luar Jawa lah ya. Nanti biar narasumbernya langsung yang ngasih tahu. Sebelumnya kenalan dulu, di sebelah gue udah ada Bang Al. Halo Bang. Wih, ini orang sibuk nih. Aduh enggak dong. Orang tersibuk sejagat raya. Gila, gue Bang, lu dari kapan kita udah kenal ya? Baru sekarang lu datang ke sini. Iya nih, aduh sorry banget. Gila. Iya ya, kayak udah lama harusnya Udah ya. lama Baru harusnya sekarang gue kesini mampir. nih. Udah lama harusnya kesini, emang sibuk banget nih anaknya Mr. Popo yang satu. Enggak lah. Oke Bang, thank you Bang ya. Yo. Thank you udah datang ke sini mau nyeritain ini, dan katanya ini lu mau nyeritain waktu lu pesantren ya? Betul. Itu tahun berapa waktu itu? Harusnya itu sekitar tahun 2007 2008. Udah lama banget. 2008. Iya, zaman gua SMP. Pesantrennya masih ada nggak sih sampai sekarang? Sampai sekarang pesantrennya udah ada, masih ada dan udah jadi lumayan gede ya. Cuman zaman gua dulu tuh masih pesantren yang terpencil gitu lah. Oke, iya katanya juga tadi lu cerita-cerita kan ya. Katanya ini pesantrennya juga terpencil banget, jauh banget dari keramaian. Tengah hutan. Tengah hutan. Oke, pesantren tengah hutan tuh gimana coba itu. bayangin itu. Lu katanya cuman kuat 3 bulan aja. Yes, gua tekanan mental di situ 3 bulan. 3 bulan tuh berarti lu langsung kabur apa gimana? Cabut gua. Cabut 3 bulan. Udah nyoba kabur beberapa kali malahan. Dalam 3 bulan tuh ada percobaan kabur beberapa kali. Saking gua nggak kuat ya. Akhirnya udah lu 3 bulan tuh udah terakhir cabut, ya? nggak mau balik lagi gua. Gara-gara gangguan-gangguan horor yang Gangguan lu alamin. intens dan terus menerus. Oke, menarik nih. Mungkin ditahan dulu Bang ya, buat detail-detail nanti lu ceritain. Dan buat sahabat lonceng, jangan lupa nih simak cerita ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Oke Bang Al, Ya. nggak usah lama-lama nih, langsung kita mulai cerita. Siap. Jadi ini sebenarnya kejadian-kejadian yang gue alamin waktu di pesantren dulu. Nah pesantren ini tuh gue sebenarnya sebentar doang, cuma 3 bulan. Jadi gue 3 bulan di pesantren cabut gara-gara banyak banget gangguan-gangguan yang bikin gue nggak betah lah, gitu intinya. Nah jadi ceritanya gue kan dulu tinggal di daerah Sumbawa ya. Nah gue itu udah waktu kejadian ini gue SMP dari kelas 2 naik ke kelas 3. Nah terus pas dari kelas 2 ke kelas 3 itu kebetulan berbarengan sama ada sepupu gua, sepupu dekat banget yang baru lulus SD. Naik SMP dong. Nah, tapi orang tuanya dia nyuruh dia masuk ke pesantren. Gitu. Jadi gua naik kelas 3 di SMP MTS lebih tepatnya. Ya, SMP Islam gitu ya. Nah, sepupu gua ini masuk ke pesantren. Udah tuh biasa aja karena gue juga nggak ada ketertarikan sebenarnya untuk masuk pesantren sebenarnya.
Tapi sering waktu berjalan kan dia masih sering pulang tuh bolak-balik. Nah, tiap dia pulang dia tuh cerita serunya di pesantren tuh kayak gimana gitu. Karena kan tinggal 24 jam sama teman gitu kan. Pokoknya ya semualah seru-serunya di pesantren diceritain ke gua. Lama-lama gua ngiler juga. Kayaknya seru nih kalau misalnya gua ikutan ke pesantren. Jadi motivasi gua masuk pesantren bukan untuk belajar agamanya sebenarnya. Pengen seru-seruan aja. Ya karena denger cerita itu. Iya, kan sekalian ketemu sama dia juga kan gua udah kenal gitu kan, kenal dekat. Ngomong lah gue ke orang tua gue, ya bu gitu. Pengen ke pesantren deh, ngikut nih sama sebut aja namanya Putra. Sama si Putra, mau belajar agama yang lebih dalam gitu. Alasannya. Diain dong sama orang tua gue ya kan, pengen belajar agama. Diurus lah waktu itu. Nah sebenarnya normalnya masuk pesantren itu kan pas lu baru lulus SD, masuk SMP. Nah jadi dari kelas 1 SMP terus tuh, sampai nanti kelas 3 atau kelas 3 SMA-nya baru lulus kan. Sementara gue kan udah kelas 3 SMP. Jadi agak ribet tuh ngurusnya. Ngurus. Akhirnya pesantren ujungnya mau nerima gue asalkan gue turun kelas. Ke kelas 2. Karena kurikulumnya beda. Oh. Di SMP kan gue belajar pelajaran normal. Walaupun sekolah Islam nih ya, MTS kan. Gue ada belajar bahasa Arabnya sedikit, belajar sejarah kebudayaan Islam. Tapi kalau di pesantren, anak kelas 3 SMP itu bahkan udah bisa conversation sehari-hari tuh pakai bahasa Arab. Oke. Nah jadi kan gue pasti nggak kekejar dong, ya kan? Iya. Akhirnya mereka ngasih syarat gue, oke, boleh masuk, tapi lu turun ke kelas 2. Oke, I don't mind. Waktu itu ya udahlah, nggak apa-apa, diurus lah. Akhirnya pindah lah gue ke sana. Singkat cerita, berarti gue pindah, statusnya gue ngulang dari kelas 2, sedangkan si Putra baru kelas 1, baru mulai berapa bulan gitu kan? Pindah lah gue ke sana. Jadi pesantrennya tuh bener-bener di tengah hutan lah. Sayangnya sekarang ya, gue ngecek di Google Street View. Sekarang pesantrennya udah jadi pesantren internasional, by the way, udah jadi gede. Tapi dulu itu pesantren cuman kayak tanah beberapa hektar yang diisi beberapa bangunan yang cuman kayak sekolah di perkampungan gitu doang bangunannya. Dan radius sekian belas kilometer itu nggak ada bangunan lagi. Itu cuman sawah, gunung, hutan. Jadi nggak ada apa-apa. Akses ke sana cuma naik bis atau kendaraan pribadi. Sampai sana udah di depan jalan tuh nggak ada yang lewat lagi. Bener-bener di tengah hutan banget. Dan dulu itu jadi salah satu pesantren favorit orang tua untuk ngedidik anaknya agama, karena anggapannya itu kan masih tengah hutan, jauh dari bisingnya kota, jauh dari distraksi gitu. Jadi bener-bener khusyuk lah gitu kan. Anggapannya seperti itu. Oke lah, masuklah gue ke sana. Gue ingat waktu itu gue datang hari Kamis, nyampe di sana itu sore sekitar jam 3 ya. Nyampe jam 3 langsung ngurus administrasi, ke ruang administrasi segala macam, terus dikenalin lah ke beberapa ustadznya, petinggi-petingginya sana, terus nanti dikasih tahu karena gua masuk di tengah-tengah, nanti joinan ya kamarnya sama anak-anak baru gitu, terus nanti kelasnya nanti dibantuin lah sama senior-senior yang lain. Pokoknya hari ini langsung mulai aktivitas dari sore hari, terus langsung tinggal di sini, orang tua pulang. Oke. Gitu. Nah, jadi waktu itu sholat asar masih sempat sholat asar bareng sama bokap nyokap gua di masjidnya. Selesai sholat asar mereka cabut. Nah, gue udah mulai taruh barang-barang gue masuk ke kamar. Kamarnya tuh kayak ruang sekolah. Pokoknya lu bayangin ruang kelas sekolah SMA atau SMP gitu, yang bisa nampung 30 orang, itu kamarnya kayak gitu. Karena yang tidur di dalam situ ada 40 anak. Jadi tuh kayak sarden. Jadi kamar cuman persegi panjang, di tengah-tengahnya itu lemari-lemari. Nah, ini melingkar nih letter O, orang tidur pakai matras yang cuman setipis ini doang. Kebayang. Jadi satu kamar itu 40 anak. Nah itu gue tidur di kamar yang barengan sama anak-anak baru, which is kebetulan ada si Putra sepupu gue. Oh, nyampur tuh berarti? Nyampur gue jadinya, nyampur sama anak kelas 1. Karena yang anak-anak kelas 2 udah penuh, dan anak kelas 3 juga udah penuh. Plus kalau misalnya gue langsung masuk ke kamar anak kelas 2 dan anak kelas 3, nanti mereka ngomong bahasa Arab, gue nggak ngerti. Makanya gue dimasukin ke yang baru-baru, jadi belajarnya sekalian barengan. Nah selesai sholat asar itu kan bokap nyokap gue cabut lagi ya. Jadi gue udah officially ditinggal tuh di pesantren itu gitu kan. Gue ikut aktivitasnya, dan aktivitas pertama yang gue ikut sendiri itu adalah sholat maghrib. Nah karena gue udah ada orang yang gue kenal di situ, which is si Putra, gue pasti tag along dong. Gue berdua terus nih sama dia. Sholat maghrib lah. Abis sholat maghrib, gue baru tahu dan baru sadar ternyata di pesantren itu kegiatannya padat. Jadi abis sholat maghrib itu nggak bubar. Sholat maghrib itu kita masih harus stay di sana karena nanti akan ada sesi, jadi ada beberapa panitianya gitu yang akan masak
masak kayak semacam dapur umum gitu. Nanti kita habis sholat maghrib semuanya bareng-bareng tuh semua ke tempat dapur umum makan. Nanti balik lagi sholat isya. Lanjutlah gue sholat isya. Gue pikir habis sholat isya udah dong. Iya. Karena normalnya gitu kan kita kalau di kampung-kampung kalaupun kita ada tempat ngaji atau apa habis sholat isya pulang ke rumah. Ini enggak, habis sholat isya ternyata ada acara lagi. Nah disinilah sebenarnya kejadian pertama yang gue alamin di acara ini. Pas habis sholat isya itu si ustadznya ngomong seperti biasa ya. Gue nggak tahu nih seperti biasa ini maksudnya apa. Karena kan itu hari pertama gue ya. Iya. Seperti biasa ya, malam ini kita ngumpul lagi. Semuanya diarahin untuk tutup mata. Semuanya diarahin untuk tutup mata. Itu duduk ya. Terus ngangkat tangan. Semua. Tutup mata, angkat tangan. Ini. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Turun. Gitu lagi. Angkat tangan. Berkali-kali. Di situ kan sesuatu yang aneh ya buat gue ya. Gue ini apaan gitu kan. Dan gue udah agak merasa deg-degan juga di situ. Mungkin karena gue agak nervous, gue mulai kebelet kencing nih di situ. Gue ngomong sama si Putra. Dalam kondisi yang lain masih angkat tangan, nafas turun gitu. Itu berulang-ulang tuh. Putra di sebelah gue ngomong, gue mau pipis, boleh nggak sih keluar? Yaudah, diem-diem aja sana keluar gitu. Yaudah, gue keluar nih. Karena gue posisinya memang kebetulan di baris yang agak belakang-belakang. Oke. Gue keluar. Begitu gue keluar, itu kan berarti kondisi malam pertama gue ada di situ. Dan gue baru ngeh seberapa gelapnya itu tempat. Karena begitu gue keluar masjid, baru kelihatan tuh, karena gelap kan, baru kelihatan. Ternyata itu karena hutan semua, itu pitch black banget. Dan cahaya itu cuman dari bohlam di setiap gedung doang. Which bohlamnya tuh paling kayak cuman 10-15 watt yang masih bohlam kuning. Jadi remang-remang banget kan. Iya. Gue udah deg-degan, terus gue mikir lagi, ini semua orang lagi ada di dalam masjid. Santri, santriwati, ustadz-ustadz masih ada di dalam masjid gitu kan. Nggak ada yang berkeliaran di sana sini, nggak ada orang yang gue temuin. Kamar mandi di mana ya? Kan gue kagak tahu ya kamar mandi di mana ya gitu. Gue aja bangunan yang gue tahu baru ada bangunan administrasi, masjid sama kamar gue nih gitu. Kebetulan satu deret tuh, sebelah kiri administrasi, tengah masjid, sebelah kanan kamar gue. Yang di kamar gue juga bangunan yang kayak kelas tadi gue bilang itu nggak ada kamar mandinya, Lang. Jadi semua kamar mandi tuh di luar posisinya. Nah, tadi gue inget nih, pas sore-sore, pas gue lagi ngurus administrasi, itu ada kamar mandi di ruang administrasi. Kayaknya gue ada sempat ngirim gambar juga, nanti mungkin bisa ditunjukin ya. Di situ, gue ingat di situ ada kamar mandi, gue ke kamar mandinya lah. Nah, gue ke kamar mandinya, masuk sendirian tuh gue, sendirian jalan. Pintu kamar mandinya tuh kayak pintu koboi tau nggak? Pintu Wild West yang, yang tak gitu. Gue masuk, lorong doang, terus pintu lagi ada 3 bilik. Gue masuk ke bilik yang di tengah, tutup. Jenis pintu yang bilik kamar mandinya juga nggak full atas bawah. Jadi di bawah tuh masih ada sejengkal, di atas masih ada sejengkal. Kayak WC mall ya. Kayak WC mall, benar. Udah lah situ gue pipis kan, gue buang air. Deg-degan tuh karena gelap, remang juga. Itu lampunya juga lampu kuning lah di dalam gedung itu. Deg-degan kan sendirian. Ibaratnya baru sink in lah perasaan kalau fuck I'm alone gitu. Gue nggak ada orang, nggak ada temen nih di sini gitu. Udah gue di situ udah deg-degan sambil berusaha nyelesain nih hajat gue. Tiba-tiba kedengeran tuh pintu koboi yang tadi tak gitu. Ada orang nih masuk, ya kan? Ada orang nih, tenang nih gue. Suara langkah terus plak. Gue ikutin dong. Lewat suara langkahnya plak. Sampai di depan gue kan kelihatan tuh dari sela-sela pintu yang sejengkal. Itu cuma sendal swallow doang. Nggak ada kakinya. Tek jalan swallow hijau, ingat banget gue. Kayak gue, anjir ini apaan gitu. Itu gue langsung buru-buru, cebok gue buka pintu, sempat ngeliat ke kanan, itu nggak ada sendalnya. Tadi cuma lewat, itu sendalnya nggak ada. Gue langsung cabut lagi. Hilang itu? Hilang, nggak ada. Padahal itu kan gue ngambil posisi tengah ya. Iya. Sebelah kanan, itu kebuka pintu ininya, pintu kamar mandinya, dan emang nggak ada orang. Dan itu udah tembok mentok, udah nggak ada apa-apa lagi. Itu sebenarnya cuma sentilan kecil horor, tapi udah bikin gue jiper di situ karena gue nggak ekspektasi gue namanya pesantren, tempat lu nuntut agama, orang ngaji hampir tiap saat, masa sih ada setan? Iya. Ya kan, logikanya gitu kan. Jadi itu tempat bikin gue down sebenarnya. Terus ya udah gue abis itu langsung buru-buru kabur balik lagi ke masjid. Ternyata di masjid mereka masih ngelanjutin
kegiatan yang sama, cuman formasinya udah beda. Jadi yang tadi kan kita baris tuh, abis sholat, posisi duduk disuruh angkat tangan gini kan. Iya. Pas gue balik, itu posisinya udah melingkar. Jadi kayaknya selama gue pergi itu, ada instruksi untuk ngerubah formasi. Jadi posisinya semuanya ada di tengah-tengah masjid. Masjidnya cukup besar lah ya. Di tengah-tengah itu si ustadznya berdiri, terus yang lainnya tuh duduk melingkar. Jadi makin keluar makin banyak gitu ya orangnya yang melingkar ya. Dan kebetulan si Putra di ruas paling belakang nih. Dan sebelahnya kosong. Mungkin dia udah nyiapin tempat buat gua. Udahlah gua duduk situ dan kita lanjut. Angkat tangan, turunkan, tarik nafas kayak itu. Masih lanjut. Terus akhirnya kita suruh tutup mata semua. Terus ustadznya ngasih instruksi. By the way, sebelum gua lanjutin, gua kasih disclaimer dulu. Dalam cerita ini, gua nggak mendiskreditkan kelompok apapun, kepercayaan apapun, ajaran apapun. Ini pure yang gua alamin dan mungkin karena kekurangan ilmu gua nggak tahu ini apa. Ya. But it's weird, gitu. Jadi di situ, di lingkaran itu, kita duduk. Posisinya duduk kayak di antara dua sujud gitu loh. Apa sih? Bersingkap gitu ya. Yang kakinya dilipat. Kayak duduk di antara dua sujud. Terus tutup mata. Terus kita disuruh berzikir ya. Namanya yang la ilaha illallah. La ilaha illallah gitu. Rame-rame. Dan perasaan yang pertama gua dapetin sebenarnya syahdu lang. Sebenarnya. Tenang gitu. Karena rame-rame kita ngucapin kayak gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena semuanya serempak. Terjadi sebuah conformity namanya, di mana lu akan ngikutin gerakan orang-orang di sebelah kiri dan kanan lu tanpa perintah. Jadi karena lu ngomong la ilaha illallah terus badan lu ikut goyang. Ngomong gini ya? Ya kan? Ngikut kan? Ngikut pasti. Ngikut. Karena ada sentuhan-sentuhan dari kiri kanan ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama mungkin karena kebawa juga udah mulai syahdu, udah mulai enak. Iramanya tuh makin lama pace-nya makin cepat. Dan volumenya pun dari semua orang itu makin tinggi. Otomatis ke bawah dong, jadi ya makin cepat lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan semua itu terjadi dalam kondisi mata tertutup. Itu terus berlanjut, pace-nya terus lama-lama makin naik, makin kencang. Sampai ada di satu momen yang gue sempet kesentak gitu. Ada rasa kagetnya. Kenapa? Karena tiba-tiba, walaupun dari tadi pace-nya semakin naik, volumenya semakin tinggi, tapi secara jumlah itu terdengar sama. Cuman tiba-tiba satu titik, seolah-olah suaranya double. Semua. Lu bayangin kalau sifatnya gini, lu bayangin lu ngomong la ilaha illallah sama 5 orang, tapi tiba-tiba in 1 second jadi 10 orang. Tiba-tiba. Pasti lu bisa bedain dong. Iya. Kan tadi naiknya pelan-pelan tiba-tiba rame. Itu gua kaget. Karena wah anjir kok rame banget ya. Ini dari mana nih suara gitu. Cuman gua lanjut aja gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. At that level itu udah saking cepatnya dan saking kencangnya, itu udah kayak mumbling. Kalimat yang keluar dari mulut kita tuh udah nggak jelas, udah kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha kayak gitu. Dan ini goyangnya udah kencang. Cuman gua udah nggak konsen ke zikir gua karena gua keganggu sama suara yang tiba-tiba rame ini. Nggak tahu, gua dari kecil udah logika gua main aja gitu kayak ini suara dari mana sih, kayaknya nggak serame ini gitu. Mungkin kalau misalnya gua harus inget-inget ya, perkiraan orang di situ mungkin 100 sampai 150 orang. Cuman yang gue dengar pas tiba-tiba bertambah itu ya double, mungkin 300 400 orang. Sampai akhirnya gue udah mulai ngerasa unsettle sendiri. Gue ngeberaniin diri untuk coba ngebuka mata. Walaupun gue tahu itu sebenarnya nggak boleh. Karena di awal dilarang. Masih sambil ngikut. Cuman gue udah nggak nyebut aja, udah nggak ngomong la ilaha illallah. Maksudnya badan gue masih ngikut karena kan kedorong juga nih sama kiri kanan kan. Kedorong. Gue buka mata pelan-pelan, set. Posisi gue kan duduk ya. Pas gue buka mata, lu tau sih kalau lu terlalu lama merem, pas lu buka mata, kabur kan, dan lu cuma bisa fokus yang ada di depan lu doang. Iya. Itu yang gue lihat sarung. Deg-degan gue belum mikir setan. Karena yang gue pikir, ini Ustadz kok tahu gue buka mata? Kan tadi di depan ada Ustadz yang berdiri di tengah-tengah kan? Iya. Gue pikirnya nih Ustadz nyamperin gue ke depan gue. Nih anak ngapain buka mata? Ibaratnya kayak gitu, gue takut diomelin atau diapain gitu kan. Begitu gue buka mata gini, wah anjir Ustadznya ke depan gue nih. Tapi lama-lama kan pandangan gue makin lebar kan. Ternyata nih sarung, itu nggak cuma ada satu lang. Di sampingnya ada lagi. Sarungnya kotak-kotak warna hijau coklat. Di depan gue dan di samping-sampingnya. Lama-lama makin lebar,
gue ngeliat dong ke atas gini, set. Nah itu, di situ gue ngeliat sosok cowok pakai baju koko putih, pakai sarung itu yang tadi coklat hijau, berdiri di depan gue, jaraknya dekat banget, makanya pas gue baru buka mata cuma lihat sarung doang. Pas gue lihat ini dia pakai baju koko, mukanya pucet, nggak hancur nggak apa, mukanya pucet kayak orang biasa, cuman pucet. Matanya melotot, kayak alisnya diangkat gini. Terus bibirnya narik sampai sini. Sambil zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Depan muka gua. Dan lu tahu yang lebih parah apa? Dia ikut goyang. Kan kita tadi goyang gini ya? Dia goyang gini ya? Yang di depan gua, itu posisinya berdiri. Dan itu badannya goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak gitu lang. Berhenti gue lu. Lu coba bayangin dulu, masukin ke logika dulu. Posisi gua itu duduk ya lang ya. Walaupun gerakannya jauh nih, cuman kan terbatas ya, karena duduk. Posisi dia tuh berdiri. Kalau lu taruh nih jari lu kayak gini, anggaplah posisi gue duduk, posisi berdiri. Terus kita sama-sama goyang kiri kanan. Jarak goyang dia tuh pasti lebih jauh kan? Iya, karena diri. Karena diri kan? Nah, badannya itu kayak nggak punya rusuk kan? Kalau kita kan bisa ruku ke depan ya, dan bisa bending ke belakang. Nah, ini dia ke kiri sama ke kanan, tapi 90 derajat gini. Gini. Oh my god. La ilaha illallah. Dan gerakannya sync sama gerakan kita. Jadi saat kita ke kiri, dia ikut ke kiri. Ya mungkin dari sisi dia jadinya ke kanan. Terus kita ke sini, dia ikut sini. Nah, cuman kan jarak kita cuma segini nih. Range of motionnya. Jadi mereka tuh ekstrim. Teng, 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 teng. Itu gue bener-bener stun. Gue cuma bisa ngeliat gini doang. Sambil badan gue masih goyang. Dan gue ngeliatin kiri, kanan. Ternyata, yang gue bilang tadi, sarungnya tuh banyak. Itu di setiap anak-anak yang baris ngelingkar, itu berdiri satu sosok yang sama persis. Jadi sosok itu ada satu di setiap depannya satu anak. Jadi kalau di situ ada 80 anak ya ada 80 sosok itu. Makanya suara jadi double. Dan itu semakin range of vision gue kelihatan, itu kelihatan semua. Ngelingkar, terus sosoknya berdiri. Di belakang sosok itu berarti kan ada lingkaran lagi yang duduk, mereka berdiri lagi di situ. Terus sampai ke tengah kecuali yang paling tengah yang ustadznya berdiri sendiri. Itu sama nggak sarung sama kokonya? Semua sama persis, mukanya pun sama persis. Oh, kayak kembar ya. Kayak Kage Bunshin gue. Iya. Kayak Kage Bunshinnya Naruto. Satu sosok tapi banyak ya? Satu sosok tapi banyak. Gua nggak ngerti ya. Maksudnya, ini yang kadang ngebuat gua ragu juga buat cerita. Karena gua nggak ngerti itu apa sebenarnya. Apakah itu jin yang iseng? Atau itu ujian untuk ngetes kehusyuan kita? Atau apa? Gua nggak tahu. Yang gua tahu itu serem. Yang gua tahu itu pengalaman pertama gue ngelihat hal kayak gini di saat gue melakukan sesuatu yang harusnya menurut kepercayaan umum adalah hal yang bisa ngehindarin kita dari hal-hal kayak begitu. Ya kan, namanya lu lagi zikir, ya kan? Tapi gue malah ngelihat penampakan kayak gini. Akhirnya di situ gue cuman mermin mata lagi, gue nggak berani lanjut. Ini masih lanjut ya, kiri kanan, gue nggak berani lanjut lihat. Maksudnya gue mermin mata, lama-lama suara itu hilang, jadi normal lagi jumlahnya, jadi kayak kebagi dua lagi. Sampai akhirnya selesai, lama-lama melambat, la ilaha illallah, sampai akhirnya selesai, buka mata, barulah dipimpin doa penutupan yang taqabbalallahu minkum minna wa minkum kembali karim segala macam. Penutupan lah intinya. Baru kita dipersilakan untuk balik ke kamar. Itu pertama kalinya gue ngalamin hal itu. Jadi ya kalau misalnya yang sendal tadi nggak dihitung, itu adalah salam perkenalan paling ekstrim menurut gue. Zikir dari makhluk itu. Pertama loh. Malam pertama. Belum 24 jam gue di situ. Iya. Baru 3-4 jam doang. Gue udah ngalamin itu. Balik kah ke kamarnya? Besok-besokannya lah, intinya besok-besokannya ngobrol-ngobrol lah sama Putra kan kayak, "Cuk, tempat ini serem anjir." Emang serem kata dia. Banyak di sini, banyak yang aneh-aneh gitu. Ada satu cerita yang gue dapat dari si Putra. Dan gue kenalan juga tuh jadinya sama teman-temannya dia di kamar situ kan. Ada satu yang mungkin bisa jadi kesimpulan gue. Karena dari cerita-ceritanya mereka saat gue rangkum adalah biasanya gangguan itu muncul di pesantren itu saat ada yang melanggar aturan. Gitu. Gue langsung nyimpulin dong, mungkin karena gue buka mata kali. Ya.
Jadinya gue diganggu gitu kan. Atau mungkin karena niat gue nggak khusyuk atau apa. Nah, tapi banyak cerita-cerita yang emang gue dapat dari Putra dan teman-teman yang lain itu, gangguan itu akan muncul ke anak-anak yang melanggar aturan. Si Putra cerita ke gue ada kejadian beberapa hari yang lalu sebelum gue masuk, belum lama, kayaknya baru seminggu 2 minggu sebelum gue masuk situ. Dan anaknya tinggal di kamar itu juga, namanya Alan, sebut aja namanya Alan. Jadi kejadiannya beberapa minggu sebelumnya kan ada acara kayak gitu ya, acara yang zikir itu. Si Alan ini madol. Bolos dia. Cabut dia dari situ untuk balik ke kamar. Nah, jadi di pesantren itu kita tuh nggak boleh megang duit, Lang. Jadi semua siswa pesantren itu dibukain rekening syariah yang semua ATM-nya dipegang sama ustadz. Jadi kalau misalnya orang tua mau ngirim duit, itu ke rekening itu. Dan kalau anaknya mau ngambil duit harus ke ustadz dan harus ngasih tahu duitnya buat apa. Dan ustadznya hanya akan ngambilin sesuai sama apa yang dibutuhin. Gitu. Karena kan semua fasilitas sudah ada di sana. Makan disediain, snack disediain, kayak gitu. Jadi nggak ada kebutuhan untuk megang duit lah. Intinya lagian lu megang duit, mau belanja apaan di hutan. Iya kan? Takutnya ada transaksi gelap atau apa kali ya. Jadi nggak boleh megang duit. Nah, si Alan ini, usut punya usut, dia tuh baru habis dijenguk sama keluarganya. Dan keluarganya ngasih dia duit cash. Dan duit cash ini dia nggak mau setorin ke ustadz. Disimpanlah duit cash ini sama dia di tengah-tengah buku Yasin dan ditaruh di dalam lemarinya dia. Di setiap kamar itu ada pengawas kamar atau wali kamar. Kita sebutnya mudabir. Basically itu adalah anak SMA-nya. Kan ini anak SMP kan? Itu anak SMA-nya yang diutus untuk jadi wali ruangan lah kayak gitu. Dan beberapa malam sekali itu akan secara random mudabir itu ngecekin kamar, ngecekin lemari. Ada barang yang nggak boleh nggak? Misalnya HP, rokok kayak gitu kan, uang. Cuman dari polanya mudabir tuh nggak pernah ngecek Al-Quran sama buku doa. Karena itu dianggap sakral, punya individu. Nah, jadi si Alan ini nyimpen tuh duit di buku Yasin. Biar aman, karena dia tahu ini nggak bakal dicek, dirazia. Walaupun itu sebenarnya udah disrespect sama si Yasinnya itu sendiri gitu kan. Nah, di malam saat dia madol itu, katanya dia ke kamar untuk ngambil si duit itu. Entah dia mau kemana, mau beli apa, kita nggak tahu. Tapi namanya tempat kayak gitu ya pasti ada lah transaksi-transaksi ya. Entah beli rokok atau beli apa dari senior gitu kan. Pasti ada lah kenakalan-kenakalan kayak gitu. Cuman singkat ceritanya gini, dari point of view teman-teman ya. Ini anak kan madol nih, izin ke toilet pas lagi zikiran. Tapi sampai zikiran selesai, dia nggak balik-balik. Nggak balik-balik nih anak nih. Si mudabir yang merasa bertanggung jawab, ngecek dong ke kamar. Pas dicek ke kamar, ini setelah selesai acara zikir ya. Pas dicek ke kamar, itu posisi dia udah tiduran, tangannya gini, terus kaku, gini, udah petrified aja dia kaku gini. Itu nggak tahu si mudabir dan ustadz-ustadznya udah ngerti atau kayak gimana. Ini mereka langsung buru-buru ngambil motor, tuh anak diangkat, dibawa pergi, nggak tahu dibawa pergi kemana, nggak tahu. Dan anak-anak kamar situ termasuk si Putra cuma ngeliatin doang kan, kenapa nih, nggak ada yang tahu. 2 hari kemudian si Alan udah dibalikin dengan kondisi normal, barulah diinterogasi dengan semua pertanyaan dari teman-temannya kan. Lu kenapa kemarin gitu. Nah, ceritalah dari point of view-nya si Alan ini. Jadi pas dia madol, keluar dari masjid, izin kencing itu kan, dia masuk ke kamar, mau ngambil duit dari buku Yasinnya dia. Dia bukalah lemarinya dia. Nah, jadi lemarinya itu cuma 1 petak gini doang, 3 susun. Gitu. Jadi cuma 1 pintu, 3 susun. Dia nyimpen buku Yasin itu di bawah baju-baju dia rak yang paling atas. Dan posisinya rak itu setinggi dia lah gini. Pas dia buka, yang harusnya dia lihat adalah tumpukan baju. Di bawah tumpukan baju ada buku Yasin, di dalam buku Yasin ada duit dia. Harusnya. Pas dia buka, kepala orang botak. Dia buka gini, di laci paling atas itu kepala orang botak nyengir ke hadap dia. Kaget dong, kaget dia jatuh. Astagfirullahaladzim gitu, jatuh gini. Kepala botaknya terbang nih, ke dadanya dia, terbang ke dadanya dia nggak bisa gerak langsung. Jadi dia kayak dipaksa ngeliatin itu kepala orang botak dan dia ketawa-ketawa doang gitu, kayak gitu. Dan dia tuh kayak ibaratnya kayak orang ketindihan lah gitu. Nah itulah yang akhirnya dia dibawa. Ternyata dia kayaknya dibawa ke rumahnya salah satu ustadz untuk diruqyah di sana gitu. Dan saat dia dibawa sana itulah dinasehatin lagi kayak kamu tuh nggak boleh ngelanggar aturan di sini kayak gitu-gitulah. Nah, hal kayak gitu yang akhirnya ngebuat gue kayak oh, berarti di sini jangan-jangan gangguannya adalah bentuk hukuman gitu. Iya. Kan? Iya, relate. Kayak gitu. Nah, tapi banyak lah hal-hal lain.
Ini sebenarnya setelah kejadian yang gue ngalamin zikiran itu, gue sempat ngalamin hal aneh lagi. Kayaknya besokannya persis kalau nggak salah ya. Jadi kan kalau di sana itu jam 3:30 tuh kita udah harus bangun lang. Oke. Jadi 3:30 itu mudabir itu bakal langsung nyalain lampu, bangunin anak-anak. Bangun. Iya, subuhan. Subuhan kan jam 3:30 mau belum subuhan kan. Tapi kita langsung disuruh bangun untuk mandi, wudu, ke masjid, lu ngaji sampai subuh. Iya. Sambil nunggu azan subuh lah ibaratnya kayak gitu. Udah dibangunin semua, gue bangun lah. Gue bangun, mandilah gue sama si Putra. Nah, jadi kamar mandinya tuh gini. Kamar gue tuh namanya sebutannya Al-Fatah 1. Itu satu gedung. Kayak gedung ruang sekolah tadi yang gue bilang. Itu dempetan sama kamar satunya lagi namanya Al-Fatah 2. Nah, di sebelahnya Al-Fatah 2 ini ada kamar mandi. Tapi gue nggak tahu juga itu tepat disebut kamar mandi atau enggak ya. Jadi dia tuh cuman bak dari semen gitu yang panjang banget. Bak yang isi air. Terus nanti ada sekat-sekat tripleknya. Oh, yang mandi gitu di situ ya. Iya. Sekat-sekatnya. Jadi sebenarnya baknya tuh cuma satu doang. Jadi kalau misalnya gue nyentong dari sini, orang di sebelah gue masih bisa ngeliat tangan gue gitu. Iya. Ngeri ya? Iya. Gue mandi lah di situ. Jadi gue mandi di situ sama si Putra sebelah gue. Jadi sambil mandi kita bisa sambil ngobrol. Mandi. Tiba-tiba gue dengar suara azan. Itu 3:30. Gue dengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang aneh dari suara azan ini adalah suara azannya bukan kayak orang pakai mikrofon, tapi kayak orang teriak. Oh, oke. Kayak orang gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Iya. Pertamanya gue biasa aja. Cuman gue lanjut mandi, azan. Gue mikir, gue telat nih kita nih. Terus gue lanjut mandi kan. Nggak mungkin telat lah. Kan Mudabir yang bangunin barusan. Mudabir katanya bangunin jam 3:30 kan. Gue emang nggak pakai jam. Cuman gue berpatokan Mudabir bangunin 3:30 supaya kita ada waktu untuk mandi, ngaji, nunggu azan subuh. Kok udah azan? Gue tanya ke si Putra, Put, lu denger azan nggak? Azan apaan kan dia? Ini ada yang azan? Kagak ada azan kata dia. Loh kok gue denger azan ya? Udah gue diem aja. Gue lanjut mandi. Itu udah mau selesai mandi gue. Azannya masih berlanjut. Gue pakai anduk segala macam. Gue jalan kan. Keluar. Si kamar mandi yang dempet sama kamar Al-Fatah 1, Al-Fatah 2 itu benar-benar depan-depanan langsung sama masjid. Oke. Dan begitu gue keluar dari kamar mandi itu, gue masih bisa dengar suara azan tuh datang dari arah masjid. Nah masjidnya, kayaknya gue ada gambarnya juga. Masjidnya itu zaman dulu itu belum pakai kubah. Jadi dia cuma bangunan kotak biasa yang atapnya tuh prisma gitu bentuknya. Oh iya. Suaranya dari situ. Memang di situ ada toa, setahu gue. Memang di situ ada toa, tapi suaranya kayak bukan suara dari toa. Ini kayak suara dari mulut langsung, orang teriak. Gue ngeliat ke situ. Dan gue lihat di ujung prisma atapnya masjid itu ada bapak-bapak pakai gamis putih lagi meluk prismanya sambil azan ke atas ini. Anjay. Gitu. Dan itu bapak-bapaknya mirip sama yang zikiran itu. Mirip. Sarungan. Ya cuman beda pakaiannya doang. Dia pakai gamis putih dari atas ke bawah. Dan lu ngebayangin itu kan prisma ya. Prisma itu dia meluk gini, kaki sama tangannya meluk sambil dia azan ke hadap atas. Gue langsung, ini bukan orang. Ini nggak mungkin orang kalau kayak gitu. Iyalah. Kayak wah anjir gila, ini di pesantren banyak banget hal-hal anehnya gitu, banyak banget. Tapi yang lain nggak ngeliat ya? Nggak ngeliat. Putra pun nggak ngeliat. Cuman setelah itu ya kita lanjutlah aktivitas gitu kan. Mungkin beberapa hari setelahnya saat gue keingat hal itu, gue tanyain sama si Putra, Put, lu pernah dengar gak sih soal yang azan-azan itu? Azan-azan apa? Ini kemarin gue cerita lah, kemarin gue ngeliat ada yang azan di atas atap kayak gini. Si Putra sendiri ternyata nggak pernah ngeliat, cuman dia pernah ngedengar dari senior. Oh. Katanya memang ada makhluk yang suka azan, tapi azannya lebih ke ngebangunin kita yang tidur. Jadi yang masih belum bisa bangun, kalau dia udah azan, itu mereka akan bangun sendiri. Oh gitu. Katanya. Ya relate sama lu ya, sama Gitu. lu alamin ya. Iya, katanya gitu. Nah, cuman hal-hal kayak gitu tuh banyak lah sebenarnya. Hal-hal kayak gitu banyak di sana. Cuman gue masih menganggap hal-hal itu minor. Kalau misalnya gue bandingin sama pengalaman gue yang pertama tadi. Ya kan, yang zikir itu kan, itu minor lah. Sama ini, pengalaman yang sebenarnya gue sengaja skip tadi. Ini adalah pengalaman yang masuk ke top 3 worst experience gue tentang hal horor di hidup gue sampai detik ini. Apa nih? Top 3 nih. Top 3 nih. Top 3. Bahaya nih, udah top 3 Dan nih. ini kejadiannya itu di malam pertama itu juga pas gue sama. Gue sengaja skip. Jadi tadi yang abis zikir kan gue bilang kita dipersilahkan untuk balik ke kamar masing-masing. Iya. Ya kan? Baliklah gue ke kamar Al-Fatah 1.
Tidur sana. Gue balik ke kamar Avata 1, itu kan hari pertama gue. Orang-orang di sana juga mungkin udah belum ngeh juga ada orang baru gitu kan. Dan kan rame banget, satu kamar 40 anak. Itu tiba-tiba mereka ya udah semua langsung tiduran gitu kan di matras yang udah dibuat ngelingkar gitu. Udah gue tiduran juga. Kebetulan di sampingnya Putra. Mungkin udah disiapin juga sama si Putra gitu kan, gue tiduran. Jadi posisi kita tiduran di tengah, gimana ya? Ruangannya persegi panjang. Persegi panjang kayak gini lah. Gitu. Nah, di tengah-tengahnya ini lemari, lemari, ada yang hadap sana, ada yang hadap sini lemarinya. Nah, ini matras nih ngelingkar. Nah, jadi kepala kita semuanya tuh mepet lemari gini. Oh, ada lemari gini ya? Ada lemari. Jadi ini lemari nih. Semua tiduran kayak gitu. Mudabir kita matiin lampu jam 10 kurang lebih. Matiin lampu, dan biasanya mudabir tuh akan begadang sampai sholat subuh untuk duduk di teras. Di teras. Kalau ada apa-apa, jadi kan mereka bertanggung jawab tuh. Nanti mungkin besok mereka switch shift sama yang lain, tukeran gitu. Udahlah, karena lampu udah dimatiin, gue berusaha tidur. Gue udah bawa bantal gue sendiri, gue udah bawa guling gue sendiri. Nyenyak lah gue, udah bawa selimut gue sendiri. Tidur. Sebenarnya itu nggak pakai AC, tapi kalau gue lihat sekarang gambarnya di Google udah ada AC-nya ya. Oh udah. Udah ada AC-nya. Kalau zaman dulu gue nggak pakai AC, cuman karena mungkin tempatnya masih asri ya, jadi nggak gerah. Enak lah pokoknya gue tidur, suhunya pas lah gitu. Gue pakai selimut, gue peluk guling, gue hadap kiri, ingat banget. Dan mungkin karena gue baru abis ngalamin hal yang ekstrim banget ya, gue masih overwhelmed banget, jadi nggak butuh waktu lama untuk gue bisa tidur. Tiba-tiba lelap aja gitu, lelap. Lu pernah nggak sih kebangun gara-gara bau? Pernah lah. Ya? Yang lu tiba-tiba sadar aja gitu kan, anjir ini bau apaan gitu? Iya. Itu yang terjadi sama gue malam itu. Jadi gue ngeh kalau gue tuh udah lelap, udah mimpi mungkin gue ya. Tapi tiba-tiba gue kebangun karena gue nyium bau yang aneh. Tapi gue kebangunnya nggak langsung buka mata ya, gue sadar aja gitu, tapi masih posisi tidur. Bau apa nih? Yang gue cium itu sebenarnya agak susah di-describe, cuman kalau misalnya harus dipecah-pecah itu campuran dari bau apa aja. Di situ gue pertama nyium bau nanah, bau darah, bau bunga melati, bau bangke, sama bau nasi basi yang udah sampai jadi berair gitu. Iya. Gitu. Dan itu jaraknya deket banget sama gua. Yang ibaratnya kalau lu lagi tidur ada teman lu ngerjain lu ngasih bangke depan hidungnya. Kayak gitu rasanya. Kayak anjir nih bau apaan nih. Belum lama waktu yang gua pakai untuk memproses itu, gua belum bener-bener paham. Baru banget gua bangun gitu. Baru banget kebangun. Gua keganggu lagi sama suara sekarang. Gua tiba-tiba ngedengar suara gitu. Gue udah nyium, gue udah dengar. Gue masih coba memproses nih Lang. Gangguan ketiga datang. Sekarang gue ngerasain pakai muka gue ada hawa panas di setiap tempo suara itu. Gitu. Perasaan gue udah gak enak di situ. Kayak, wah anjir apaan nih? Gue berusaha untuk ngelogikain ini apaan ya. Gue masih berusaha untuk nyari apa yang memungkinkan untuk menciptakan efek ini gitu loh. Belum dapat. Ada sensasi lain lagi. Semua indera gue malam itu dikuras banget lah pokoknya. Ada sensasi lain lagi yang gue rasain. Tangan sama kaki gue udah mulai peka. Tadinya gue meluk guling ya. Guling tuh paling segimana sih? Lu masih bisa deket kayak gini kan? Iya. Sekarang yang gue rasain kok guling gue jadi gede ya. Kok guling gue jadi gede? Gila. Gue yakin lah. Kalian yang nonton pun, gue yakin kalian udah tahu arahnya kemana. Sama gue juga pada malam itu udah mulai netting ke arah sana. Wah ini jangan sampai ini apa yang gue pikirin gitu. Gue pertama cuma ngerasain kok ini jadi lebih gede ya. Terus gue tekan kayak gini nih, buat ngerasain teksturnya. Dan itu bukan tekstur isiannya guling itu yang kayak busa-busa gitu, kapuk. Itu bukan tekstur kapuk. Itu keras. Bahkan bukan kayak tekstur daging menurut gua. Itu keras teksturnya. Tek gitu kaku. Terus gua beraniin diri, masih posisi merem. Masih dengan semua bau dan angin dan hawa panas itu gua rasain. Gua buka tangan gua raba. Iya. Gua raba. Ini gua raba.
tangan gue ngeres. Lu tau ngeres gak? Kayak ada pasir, ada tanah itu tangan gue. Dan lucunya adalah guling itu kan cuma silinder doang ya. Nah, gue posisi tangan gue tuh di atasnya guling nih gini. Pas gue raba, tangan gue tuh ada konturnya pas jalan. Teng, naik, turun, naik, turun. Wah ini mah udah fix nih di otak gue. Udah fix ini mah nggak mungkin nggak nih. Di situ gue takut, tapi gue penasaran juga. Ini mimpi apa bukan sih gitu. Gue tuh punya habit saat gue takut dan gue penasaran, gue bakal countdown di dalam hati. Gue ngitung dari 10 sampai 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bak. Gue langsung buka mata. Pas di hitungan ke 1, nah di situ lang. Teng. Jarak gue cuma 3 jari dari muka pocong. 3 jari loh. Karena itu guling yang tadinya gue peluk. Jarak gue cuma 3 jari. Field of vision gue kan pendek banget ya. Tapi itu justru ngebuat apa yang gue lihat jadi jelas banget. Gue cuma ngelihat rim dari kain mori. Ya, ujungnya kain mori di mukanya dia. Gue ngelihat. Matanya yang kebuka. Kulit nih ngelupas semua. Ngelupas semua. Warnanya merah kecoklatan. Agak hitam-hitam gosong gitu. Mulutnya kebuka. Di sini ada kapas. Iya. Matanya melotot hadap gue sambil nafas. Kayak gitu. Wah itu adalah momen yang ngebuat gue sampai detik ini bahkan untuk ngelihat gambar pocong di Google aja gue nggak berani. Tapi begitu gue ngeliat itu gue stun sekitar 5-10 detik adalah gue dipaksa untuk ngelihat itu. Nah di situ karena gue udah ketakutan banget, mungkin dari adrenalin ya, gue nggak tahu gue dapat energi dari mana. Kayaknya sih dari adrenalin sih. Itu gue angkat lang pocongnya. Asli gue angkat, jadi kan posisi gue miring nih. Ini gue angkat gini. Gue angkat jadi gue telentang, terus gue tendang. Tendang ke atas. Sambil gue teriak. Gue angkat, gue tendang. Wah, gue teriak kayak gitu. Begitu itu kelempar, set kena ke dinding kan. Kena dinding jadi guling lagi. Plak, jatuh. Mudabir langsung masuk tuh 2 orang. Tuk nyalain lampu. Kenapa nih? Nanya. Begitu mereka ngeliat, mungkin mereka baru ngeh gue anak baru. Lu siapa? Anak baru kak gitu. Oh anak baru. Siapa yang bilang boleh bawa guling kata dia. Ternyata di situ nggak boleh bawa guling. Dan gue baru ngeh begitu gue ngeliat semuanya tidur nggak ada yang pakai guling. Oh. Nggak ada yang pakai guling. Mungkin karena itu. Mungkin itu salah satu aturan yang gue langgar lagi gitu. Gue sempat diomongin, siapa yang suruh bawa guling? Saya nggak tahu kak, gitu. Saya baru nyampe siang ini gitu. Oh yaudah, kamu keluar dulu, kamu uduk segala macam, udah diusur uduk. Gue balik lagi, kata mereka, kata mudabirnya, udah kalau mau tidur lagi tidur aja, nanti dibangunin 3:30 kalau nggak bisa tidur ya udah nggak apa-apa. Gitu. Itu guling dibawa sama mereka, nggak tahu dibawa kemana, tapi setelah gue tanya-tanya sama teman-teman gue yang lain, katanya tuh guling dibakar. Gitu. Jadi di sana sebenarnya peraturan yang dibuat. Anak-anak itu nggak boleh bawa guling untuk tidur karena kalau lu tidur pakai guling, lu cenderung akan tidur lebih nyenyak. Dan susah buat dibangunin. Takutnya lu kelewat waktu subuh kayak gitu. Nah cuman gue nggak ngerti nih, apakah hanya gara-gara gue ngelanggar bawa guling, gue jadi diteror sama si poci-poci ini gitu. Nah, ada satu yang menarik nih sebenarnya dari pesantren ini. Jadi, gue kan bilang tadi di awal ya, gue tuh cuman kuat di sana 3 bulan. 3 bulan tuh gue langsung kabur, langsung balik lagi ke kampung halaman gue. Gue masuk ke MTS yang lama lagi. Gara-gara gue nggak kuat dengan semua kejadian-kejadian di sana. Tapi hanya dalam waktu 3 bulan itu, gue ngalamin kejadian-kejadian aneh tuh banyak banget. Salah satunya gue nge-witness urban legend-nya sana. Jadi di pesantren itu ada satu urban legend yang itu turun-temurun dari angkatan atas banget. Jadi kebetulan di MTS gua ada satu guru sejarah kebudayaan Islam. Si ibu ini tuh dulu lulusan sana. Lulusan pesantren itu. Oh. Jadi waktu gua setelah kabur dari pesantren kan gua curhat-curhat ke dia kan. Iya. Gua ngalamin ini. Terus dia nanya ke gua, "Pernah ketemu sama penjual jamu di kuburan enggak?" Penjual susu, sorry. Pernah ketemu sama penjual susu di kuburan enggak? Dan gue langsung bilang, pernah.
ternyata itu urban legend dari zamannya dia dan mungkin sampai sekarang masih. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Jadi ada satu urban legend di sana yang katanya jadi di dekat pesantren itu ada sebuah kuburan tua ya, bukan pemakaman umum. Kalau pemakaman umum kan yang banyak terus nisannya juga udah ada namanya segala macam. Ini tuh yang masih pakai batu, masih pakai kayu. Jadi mungkin kuburan zaman kerajaan dulu kali ya. Tapi cukup luas gitu, luas lah daerahnya. Cuman gak diganggu gugat aja gitu. Masih dilestarikan. Nah, katanya di sana tuh ada penjual susu. Yang kalau misalnya susunya kita minum, kita pindah alam. Oh iya, yang bener. Serius. Gila. Gua ngedengerin mitos ini dari senior-senior. Pastilah ya ada omongan-omongan kayak gitu ya. Pastilah. Wih, tahu nggak di sini ada gini gitu. Ya gue percaya nggak percaya lah. Ya kali lu minum susu tiba-tiba pindah alam ya kan? Gimana ceritanya gitu. Sampai akhirnya gue ngalamin sendiri nih. Cuman yang gue ngalamin nggak ekstrim. Tapi denger dulu. Jadi gue ikut komunitas suatu bela diri di pesantren itu. Sebelum gue masuk pesantren, gue sebenarnya udah atlet karate di luar. Nah, jadi begitu gue masuk pesantren, bokap gue itu ngelobi nih ke komunitas silat itu. Bisa nggak anak gue join komunitas lu orang, tapi nggak mulai dari bawah? Karena dia udah ada basic di luar, walaupun beda gitu kan. Paling nggak mulai dari tengah lah. Oh ya udah, boleh. Join lah gue komunitas silat ini. Gue nggak mau nyebutin nama komunitasnya apa, karena ini salah satu komunitas silat paling gede di Indonesia. Bahkan banyak artis-artis yang merupakan petinggi dari komunitas ini. Dan komunitas ini adalah komunitas silat yang nggak cuman ilmu berantem doang, tapi ada ilmu kebatinannya. Nah, ilmu kebatinannya itu baru dipelajarin atau baru diujikan itu di level tertentu. Kita anggaplah di level middle lah, gitu. Kalau yang bawah-bawah itu cuman belajar berantemnya doang gimana, form-formnya kayak gitu. Nah, karena gua udah di lobby sama bokap gua untuk masuk dari tengah, masuklah gua ke level dimana saatnya gua untuk belajar ilmu kebatinan. Nge-skip nih gue jadi. Ikutlah gue salah satu acara yang namanya UKT, ujian kenaikan tingkat. Untuk naik sabuk. Ada di taekwondo juga ada tuh. Ada ya UKT ya. Kebetulan gue dimasukin ke level di mana UKT gue sekarang adalah untuk naik ke tingkat yang setelah naik di situ gue akan belajar ilmu-ilmu kebatinan, tenaga dalam, mata batin, aura kayak gitu-gitu. Nah jadi di UKT tingkatan gue yang sekarang lebih ditekankan ke latihan mental. Nah, cara ujiannya adalah sabuk yang nantinya akan gua naik tingkat ke situ, itu akan diumpetin di tempat yang wingit, tempat yang angker. Dan gua harus nyari itu sabuk dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan gua harus bisa keluar dengan ngebawa sabuk gua dan keadaan selamat. Karena di dalam sana entah bagaimana cara mereka nge-arrange, gue bakal digangguin dengan banyak banget makhluk halus. Agak lain nih UKT-nya nih anjir. Yes, karena mental yang ditekankan di situ. Nah, ini gue agak brief aja di sini karena ternyata tempat UKT-nya itu di kuburan itu. Kuburan yang tadi gue bilang kuburan lama. Sabuk gue di situ. Nah, untungnya pas gue UKT itu, gue nemu sabuknya tuh cepat karena cuma ditaruh di atas batu nisan. Gua ambil, gua keluar. Di perjalanan keluar, dari belakang ada yang manggil gua. Nak, mau susu? Berhenti dong gua. Gua kan udah di brief ya. Gua tahu dong. Wah, ini dia nih. Gua nengok, set. Itu ibu-ibu. Mungkin usianya 50 ke 60 tahun. Rambutnya udah mulai beruban, dicepol gitu. Pakai kebaya hitam polos yang nggak ada manik-maniknya, bener-bener polos doang, kebaya hitam gitu, sama kain jarit. Bawa bakul yang digendongin gitu, isi botol-botol, kayak botol-botol Pertalite lu tau kan, yang botol kaca, tapi isinya susu. Itu gue balik, itu ibu-ibu lagi duduk di atas salah satu batu nisan, sambil megangin botol. Pas gue balik, dia gitu lagi, nak mau susu? Kayak gitu. Tapi karena gue udah tahu, gue nggak mau dong, gue cabut keluar. Singkat cerita gue lulus. Aman kan? Tapi ada satu senior gue yang ternyata sialnya pernah minum itu dan pindah. Wah, beneran dong pindah. Bener. Nah, ini cerita yang bakal gue ceritain detailnya. Jadi si senior gue ini, anggap aja namanya Iqbal ya. Si senior gue ini namanya Iqbal dan dia punya sahabat namanya Abdul. Dia itu unik juga kayak gue. Jadi dia masuk ke pesantren itu bukan dari lulus SD.
Justru dia masuknya dari lulus SMP, langsung SMA dia masuk. Oke. Nah, pesantren itu jarang banget nerima murid baru yang dari tengah-tengah. Pasti yang lulus SD nih nerimanya. Iya. Cuman mereka mungkin pengecualian kayak gimana gue gak ngerti. Intinya mereka berhasil masuk. Setiap kali tahun ajaran baru kan pasti ada yang namanya ospek. Bukan ospek sih, lebih kayak orientasi. MOS ya. Iya, kayak MOS gitu. Intinya untuk memperkenalkan kan pesantren tuh kayak apa, terus mungkin peraturannya seperti apa aja di sana yang nggak boleh dilanggar kayak gitu kan, ustadz-ustadznya siapa aja. Cuman karena mereka ini masuknya kondisinya mereka udah SMA, mereka nggak ikut orientasi itu karena yang SMA adalah panitia untuk yang anak-anak SMP ini. Akhirnya mereka nggak ikut. Efeknya adalah mereka nggak dapat tuh knowledge kayak gitu. Mitos-mitos yang harusnya diturunkan dari kakak kelas ke adik kelasnya, ya kan? Mereka nggak denger nih, jadi mereka nggak tahu menahu soal si penjual susu. Nah, mereka berdua Iqbal dan Abdul ini itu memang atlet si bela diri X ini. Cuman mereka masuknya dari luar pesantren. Nah, mereka masuk ke pesantren itu karena tahu di pesantren itu ada bela diri itu juga, jadi mereka bisa lanjut. Benar. Kebetulan pas mereka masuk ke sana, level mereka udah sama kayak gua waktu gua ikut UKT. Jadi saatnya mereka untuk ikutin UKT yang sabuknya disembunyiin. Iya. Yang untuk latihan mental ya kan? Sama kayak lu ya. Sama kayak gua waktu itu. Ini cerita dari mereka. Ikutlah mereka. Saat semuanya dikumpulin, dikasih tahu kan jadwalnya. Oke, untuk sabuk yang ini jadwal UKT-nya hari ini. Untuk sabuk ini jadwalnya hari ini. Dipisah-pisah tuh. Nah, khusus untuk sabuk ini, ya kita sebut aja sabuk coklat anggaplah. Khusus untuk yang mau naik ke sabuk coklat, yang mau UKT di kuburan, kita ngumpul malam ini di masjid untuk ngelakuin ritual pengundangan namanya. Nah, nih, gue juga ngalamin ini tapi tadi gue nggak ceritain. Jadi, semua yang mau masuk ke dalam kuburan itu dikumpulin di masjid malam Jumat, disuruh buat posisi ngelingkar kayak tadi waktu zikir. Dan dilakukan ritual pengundangan. Nah, ritual pengundangan ini maksudnya adalah gampangnya gini, lu dibuat jadi darah manis. Oke. Supaya makhluk halus tuh tertarik sama lu dan nggak gangguin lu. Cuman sifatnya temporary. Jadi cuman untuk ya 1-2 hari ke depan, setelah itu normal lagi gitu. Nah, jadi pas di ritual pengundangan itu mereka semua disuruh duduk bersimpuh, tutup mata, terus suruh zikir. Terus mereka disuruh buka mata pada satu poin dengan syarat mereka nggak boleh teriak, mereka nggak boleh lari, apapun mereka lihat, mereka harus buka mata 10 detik, terus tutup lagi. Nah, menurut Iqbal dan Abdul, saat mereka buka mata, yang mereka lihat adalah makhluk-makhluk yang tadi zikir itu, yang di depan gua. Oh, sama. Berdiri di depan mereka, sama. Cuman nggak yang zikir gitu, nggak, cuman berdiri doang. Mereka ngeliat, ketakutan, tapi cuman kayak, oh ya udahlah gitu, tutup mata lagi. Dah lanjut. Ternyata ritualnya cuma segitu doang, mungkin kayak dibaca-bacain doa doang gitu ya sama ustadznya. Selesai. Oke, ustadznya bilang, oke, besok malam kita UKT di kuburan sana. Cuman saya nggak ikut, sama senior-senior aja gitu. Oke, siap. Keesokan harinya, ke kuburan lah ini, rame-rame. Sekian puluh orang yang mau naik sabuk ya. Ke kuburan, dikasihlah briefing. Jadi nanti UKT-nya masuk per 2 orang. Jadi satu sesi itu nanti akan disembunyikan 2 sabuk. 2 orang masuk, dikasih waktu 10 menit. Nanti di dalam kalian boleh kerja sama, kalian boleh mencar, kalian boleh duel, terserah. Pokoknya sebelum 10 menit, siapapun yang keluar bawa sabuk, lulus. Kalau kalian bawa sabuk tapi udah lewat 10 menit, nggak lulus. Kalau kalian nggak keluar ya nggak lulus juga. Ini kayak gitu, ganti-gantian. 2 orang. Kalian boleh pilih partner sendiri. Of course Iqbal sama Abdul langsung tag team berdua kan. Terus ngambil undian untuk gilirannya. Ngambil undian, ternyata dapat giliran terakhir. Udahlah mereka duduk ngeliatin yang lain masuk berdua. Ntar nggak berapa lama ada yang lari teriak, lari gitu. Ada yang lari teriak tapi bawa sabuk, oke lulus. Ntar ada yang udah 15 menit belum keluarnya udah ngerangkak gitu. Tapi paling nggak di situ mereka ngeliat pola kan, wah berarti di dalam nih bener-bener bakal diganggu abis-abisan nih gitu kan. Iya, udah dapet polanya. Udah dapet polanya, siapin mental dong. Sampai lagi giliran mereka, masuklah Iqbal sama Abdul. Masuk ke dalam, mereka cuman dibekalin satu senter kecil, ukurannya segini doang. Mungkin kayak cuman 100-200 lumens yang kayak nerangin seadanya kayak flash HP doang. Masuk berdua ke dalam. Di dalam mereka ngomong, kita mencar apa gimana nih gitu. Udahlah mencar aja lah.
Ibaratnya kita kayak rival gitu. Duluan lah dapat. Oke. Abdul ke kiri, Iqbal ke kanan. Udah lah, kita lihat dari POV-nya Iqbal. Iqbal jalan nyari kiri kanan, dia ke balik pohon nggak ada. Dia ke batu nisan di center-centerin, nggak ada. Kok nggak ada ya ini? Terus dia sempat lewatin satu jalan, tiba-tiba ada yang manggil dia dari belakang. Nak, mau susu? Ibu-ibu yang tadi. Dilihat sama dia. Ingat, Iqbal sama Abdul nggak tahu tentang hal ini. Iya, bener. Nggak tahu. Mereka nggak tahu tentang hal ini. Si Iqbal kaget dong. Kok ada yang jual susu? Ini jual susu malam-malam di sini. Itu malam by the way, mungkin jam 1 atau jam setengah 2 malam. Ini jual susu di sini pelanggannya siapa? Tukang gali kubur kah? Atau tukang? Atau petani? Atau apa gitu? Oh enggak bu, saya nggak suka susu gitu. Oh iya, silahkan. Udah gitu doang. Lewatlah dia. Nggak diminum tuh susunya sama si Iqbal. Dia lanjut lagi nyari-nyari, sampai akhirnya dia ketemu satu pohon Kamboja. Lu tau kan? Yang biasanya di kuburan, pohon Kamboja. Itu pohon Kamboja lumayan tinggi, mungkin sekitar 2-2,5 meter. Dan dia bercabang bentuk huruf Y kayak gini. Bentuk huruf Y kayak gini. Dia nyenterin ke sana, dia ngelihat ada sesuatu yang ngegantung di tengah-tengah huruf Y-nya tuh. Ngegantung kayak gini. Disenterin. Ini sabuk bukan nih? Dideketin sama dia. Bener, sabuk. Wah sabuk nih gitu. Dia ngeliat kiri kanan, ada si Abdul nggak nih? Kalau ada si Abdul, takutnya gue harus duel nih sama dia ngerebutin ini gitu kan. Wah nggak ada, aman. Yaudah gue ambil deh. Dipegang sama dia, ditarik, tuk, mentok. Nggak bisa nih tarik, tuk, tuk. Ditarik kakinya ke pohon kan, tarik, nggak bisa. Nah yang di logika dia adalah, kan tuh pohon bentuknya Y gini. Sabuknya ngegantung. Mungkin ujung sabuk yang lain itu nyangkut di sebelah sini. Sama batang. Iya. Iya dong, logika kan? Bener. Karena dia tarik dua kayak gini nggak bisa nih. Berarti ada nyangkut di sebelah sana. Iya. Otomatis dia bakal muter. Dia muter ke belakangnya pohon Kamboja. Pas muter, ternyata di balik pohon Kamboja itu pocong berdiri. Nah, pocong itu posisinya persis nempel sama pohon Kamboja dan memang make sense. Pohon Kamboja tuh lebar. Tuh pocong nggak kelihatan kalau dari depan. Jadi begitu dia jalan, astagfirullahaladzim. Karena begitu dia ngeliat samping pocongnya, tuh pocong langsung nengok gitu ke dia. Gitu. Deskripsi yang dia sampein ke gua waktu cerita itu sama-sama yang gua peluk. Jadi mukanya gelap, ngelupas kayak gitu. Pocong yang sama itu. Pocong yang sama. Yang di deskripsiin ya, gua nggak tahu itu beneran pocong yang sama atau enggak. Kaget dong dia sampai jatuh kan, astagfirullahaladzim gitu. Tuh pocong masih di situ. Jadi dia jatuh, ngeliatin gini, nyenter, pocongnya masih di situ. Panik kan dia, tapi di luar rasa panik itu dia ngeliat juga. Itu sabuk beneran ada di situ. Ini agak kocak juga sebenarnya. Jadi itu sabuk itu ngelilit di kuncupnya pocong. Gila. Jadi itu kan pohon bentuknya Y. Y gini. Pocong tuh di sebelah sini, Lang. Jadi itu sabuk ngelingkar di sini nih. Jadi pocong ini pohon, nah sabuknya tuh ngelingkar di kuncupnya si pocong. Asli ya naruh sabuk ya. Nah, makanya kan. Cuman yang kadang bikin gua ngakak itu kan tadi tuh ditarik-tarikin tuh sama dia. Tuh pocong apa kagak begini-begini. Gue bayangin gitu doang. Pas dinarik kan? Pas dinarik gini dong. Berarti gini dong. Makanya tuh pocong pas dia datang kan dia kesel. Kurang ajar nih bocah. Yang bikin leher gue sakit dari tadi. Tadi nggak bisa ngapa-ngapain dong gitu. gitu. Pasrah doang dia gini deh. Anjir itu kocak sih. Kalau gue di situ mungkin gue ketawa ya. Cuma kan. Nah itu si Iqbal. Mungkin karena dia ngelihat langsung jadi nggak bisa ketawa kayak kita sekarang kan. Panik dia tetap kan pocong anjir gitu. Dia duduk panik. Cuman fokus dia pindah lagi nih ke sabuk. Karena goal utama dia gue mau lulus gitu. Gue nggak mau kalah sama si Abdul nih gitu, rival gitu. Sabuk nih gitu. Tapi kalau gue ngambil itu kan di atasnya banget ya. Otomatis harus ada depan sama pocong dong. Gitu. Nah, anjir nggak berani gue. Ya udahlah. Dia mutusin buat coba muterin lagi nih. Kan pocongnya tadi nengok gini ke dia. Dia mau coba muterin nih ceritanya. Mau coba muterin terus mau ngambil kayak gitu. Oh iya. Jalan nih dia berdiri di jalan. Itu pocong ikut gini. Gitu. Kemana dia pergi dia ngikut. Si Iqbal udah kayak, bodo amat lah anjir. Dia deketin, dia ambil di tubuh pocongnya. Tok, langsung ditarik. Untungnya bisa tuh. Kebayang nggak kalau kafannya ditarik?
Kan kapan ikutan? Woi, baju dinas gua kata motor. Jadi berhasil tuh intinya. Dia nyabut si Sabuk kan. Berhasil nyabut Sabuk. Dia ngeliat kiri kanan lagi nih. Si Abdul mana nih? Gue udah berhasil kan. Dia udah nggak pedulin lagi nih pocong nih. Dia karena dia ambil langsung lari gitu kan. Dia udah nggak mau ngeliat mukanya lagi. Si Abdul mana nih? Kagak ada. Ya udah bodo amat daripada gua lama-lama di sini. Waktu 10 menitnya terhabis. Kan limited tuh. Oh iya, ada waktu kan. Bener. Wah, lari tuh dia kebut keluar. Set. Ekspektasi dia adalah satu, mungkin Abdul udah di luar. Kedua, kalaupun Abdul nggak di luar, mereka kan kloter terakhir. Harusnya orang-orang yang di luar udah nyantai dong. Ya, karena mereka orang terakhir kan. Tapi pas dia keluar, itu semua orang tuh lagi tegang, lagi berdiri. Dia keluar, set, bang, gue dapat, masih lolos nggak? Seniornya ngeliat jam, masih lolos. Udah dong, dia duduk. Abdul udah keluar belum? Belum. Lu ketemu dia nggak tadi di dalam? Tadi di dalam pas awal-awal gue barengan bang. Tapi gue mencar, dia belum keluar. Belum. Yaudah tunggu aja, tunggu. Duduklah dia kan. Duduk, nungguin. Waktu berjalan. Dia sambil ngira-ngira juga. Kira-kira udah sekitar 5-7 menitan setelah dia keluar, itu Abdul masih belum keluar. Harusnya udah lewat tuh waktu kan. Iya. Dan dia ngelihat senior-senior ini masih pada berdiri ngeliatin ke arah kuburan dengan muka yang serius gitu. Wah ini kenapa nih? Sampai akhirnya ada salah satu senior yang bilang ke senior yang lainnya, udah lu jagain mereka, gua sama si ini masuk ke dalam, disusulin tuh si Abdul. Udah deg-degan nih si Iqbal, kenapa nih si Abdul? Mereka masuk ke dalam, nggak berapa lama keluar tuh si senior ngebawa si Abdul ngegendong depan kayak gini. Posisinya nggak sadar. Jadi dibawa, udah semua ayo cabut. Mereka jalan rame-rame ke masjid. Si Abdul nggak sadar, pingsan dia. Dibawa ke masjid, didoain lah segala macem, dikasih minyak-minyakan, wangi-wangian, intinya disadarin lah gitu. Sampai akhirnya sadar, ditenangin, terus semua dibubarin. Nah, seperti biasa, karena mereka 24/7 ada di tempat yang sama, diberondong lah dia dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya kan. Lu kenapa kemarin gitu kan. Nah, ceritalah dia. Jadi ini dari si Abdul nih. Begitu mencar sama si Iqbal ke kanan kan. Abdul ke kiri. Nyari-nyari Sabuk. Dia nyari segala macam semua tempat dikorek-korek sama dia, nggak ketemu. Nah, jadi posisinya anggaplah si kuburannya tuh mungkin bulat atau kotak gitu ya. Iya. Si Iqbal ke kanan, Abdul ke kiri. Nah, tadi posisi Iqbal tuh udah muter, set ke sini, ketemu sama ibu-ibu penjual susu di sini. Oke. Terus dia melengos lagi ke tengah gitu kan. Nah, si Abdul nih ke kiri nih. Ketemu sama ibu penjual susu dulu. Jadi sepertinya ketemu sama ibu penjual susu duluan itu si Abdul, bukan si Iqbal. Si Abdul ketemu duluan. Nah, mau beli susu gitu. Si Abdul mikir hal yang sama juga awalnya. Kok ada ibu-ibu jual susu? Pembelinya siapa? Ya sama lah, karena dia juga nggak tahu soal ibu-ibu ini kan. Iya. Akhirnya tanya, Bu, tadi ngelihat nggak ada senior yang naro sabuk nyimpen di sini gitu. Mau dimanfaatin nih ibu-ibu. Oh iya, ibu tahu. Nah, pas, ya kan? Bu, boleh kasih tahu nggak naruhnya di mana? Ade mau susu? Ditanyain kayak gitu. Enggak Bu, saya nggak begitu suka susu. Boleh kasih tahu aja nggak itu tempatnya di mana? Nanti Ibu kasih tahu kalau kamu beli susu dulu. Terus dia bilang, ya udahlah, ekspres nih kan, gue bisa langsung tahu tempatnya di mana kan. Dia rogoh-rogoh kantong, ternyata dia nyimpen tuh duit, entah gocengan atau duit berapa lah, pokoknya pada saat itu. Dia suruh dia, udah Bu beli satu. Diambillah sama ibu-ibu itu botol kaca itu isi susu sama gelas beling segini. Dituangin susunya, kasih ke dia. Diambil, dipegang, anget nih susunya. Dan begitu dideketin ke hidung juga, aromanya tuh enak, seger gitu. Diminum lah sama dia. Karena kebetulan malam itu dingin juga kan, jadi kayak wah enak nih. Diminum sedikit dulu, set. Wah enak gila susunya. Dia nggak ngerti nge-describe-nya kayak gimana, yang jelas itu mungkin salah satu susu terenak yang pernah dia minum. Oke. Dihabisin lah sama dia kan, gluk. Karena dia nafsu banget nih, ngabisinnya sampai nenggak ke atas gitu kan. Nenggak ke atas, pas dia turun, zet, ini udah berubah semua. Yang tadinya itu kuburan, gelap, segala macam, terus ada ibu-ibu ya kan, ada pohon Kamboja, itu jadi padang rumput semua. Rumput nggak ada apa-apaan. Jadi sepanjang dia ngelihat kiri kanan itu cuman langit ketemu rumput lang. Saking jauhnya itu padang rumput. Jadi rumput semua sama langit. Horizon tuh langit ketemu rumput doang tuh. Kiri kanan nggak ada apa-apaan lagi. Di situ dia belum takut, cuman panik doang. Anjir, apaan nih gitu. Udah dia buang,
dia ngeliat kiri kanan. Maksudnya perasaan yang muncul tuh lebih ke bingung, terus gue harus kemana gitu. Karena dia ngeliat ke semua arah, yang dilihat sama kayak gitu. Mulai bingung kan, lari dia ke satu arah, lari terus lari gitu. Tapi nggak ada perubahan. Kayak Subasa lari, lu ngerti gak sih? Nggak habis-habis tuh lapangan gitu kan. Lari aja, berhenti, ngos-ngosan. Kemana ya gue ya? Balik ke kiri, lari lagi, berhenti. Aduh, nggak ada apa-apaan nih. Akhirnya dia udah mulai panik, rasa takut udah mulai sink in, udah mulai muncul. Dia merem, dia baca doa. Semua yang dia tahu lah, dia baca Al-Fatihah, baca Anas, baca Al-Ikhlas, semua dibacain. Pas dia buka mata, bukannya balik ke alam tadi, ke alam normal. Tapi yang dia lihat itu padang rumput. Luas masih sama. Tapi dia dikelilingin sama ratusan pocong. Jadi sekeliling ini pocong semua. Banyak. Bentuknya masih siluet. Karena jaraknya agak jauh. Cuman dia, ya lu tau lah siluet pocong kayak gimana kan? Iya. Menurut dia itu banyak banget dan bentuknya beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang melayang, ada yang telentang. Itu banyak. Udah mulai panik kan kayak anjir pocong gitu. Dia tutup mata, dia baca ayat kursi segala macam, coba baca. Sambil dia baca, dia itu dengar suara gemuruh. Sruk. Dia buka mata, itu ternyata semua pocongnya mendekat. Mampus. Sampai dia udah panik, dia ngeliat kiri kanan. Astagfirullah, dia sampai nunduk kayak gitu. Sampai dia bener-bener tersimpuh gitu ke bawah. Itu pocong gini. Jadi ngedeketin dia, terus sampai jongkok. Sampai dia kalau lihat atas tuh muka pocong semua. Anjir. Muka pocong semua. Kayak lu kalau pernah nonton film yang Famali Dusun Pocong, ada satu scene di mana dia diringkup sama pocong kayak gitu. Tapi ratusan lang. Itu muka pocong semua. Sampai mukanya tuh udah deket, yang ibaratnya langit itu udah nggak kelihatan, udah ketutupan sama muka sama kain mori. Di situ dia udah panik banget, dia pingsan akhirnya, situ udah nggak ingat apa-apa. Dan baru dibangunin, baru sadar ya pas dia di masjid itu. Itu. Nah di situ begitu dia cerita sama teman-temannya baru nanyain, emang lu nggak tahu soal si ibu-ibu penjual susu itu? Nah baru ngomong lah mereka berdua nih, Iqbal sama Abdul, yang nggak tahu orang gue baru masuk. Dan mereka juga baru ngeh juga gitu kayak, oh iya ya, mereka orang nggak ikut orientasi kan, nggak ada yang ngasih tahu kayak gitu. Nah barulah di situ mereka akhirnya dapat informasi-informasi yang lain, di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini, gitu lah. Jadi pesantren emang banyak hal-hal seperti itu ya. Oke Bang Al, tapi yang ngebuat lu pindah waktu itu pas di kejadian yang mana nih? Oke. Yang bikin lu nggak kuat nih, anjir lah gue pindah lah, itu di kejadian yang mana waktu itu? Oke, sebenarnya gini, kejadian yang bener-bener ekstrim banget itu kan yang buat gue ya, itu yang zikir sama yang gue meluk pocong. Itu terjadi di satu hari yang sama. Iya benar. Ya, di hari pertama gue. Nah, gue waktu itu udah berusaha untuk memutuskan untuk berdamai lah gitu ibaratnya sama. Ya udah gue terima nih tempat emang angker kayak gitu, emang wingit gitu, banyak kejadian aneh-anehnya. Yang bikin gue akhirnya nggak kuat itu bukan satu kejadian yang jedek, gue nggak kuat gue cabut, tapi karena itu terus berulang. Oh, continuous. Iya. Setiap hari gue ngelihat si yang azan itu di sana. Oh, lu kayak udah di titik kayak anjir gue muak nih kayak gitu. Iya, gue capek. Dan itu 3 bulan itu lang. Itu gue udah 3 kali attempt untuk kabur. Jadi gue baru 1 bulan, gue tuh udah kabur. Jadi subuh-subuh one day gue ngeliat ada bis sayur lewat. Itu gue keluar, gue madol dari sholat subuh, gue naik ke bis itu, gue cabut, pulang sampai keluarga gue bingung. Kok lu ada di sini? Tiba-tiba gue nongol di rumah, gue dibalikin lagi sama keluarga gue ke sana. Ntar ada kesempatan lagi gue kabur lagi. Sampai yang udah attempt ketiga, percobaan ketiga gue kabur, gue langsung ngomong ke bokap nyokap nggak mau balik lagi. Karena capek honestly. Soalnya gue jadinya nggak bisa tenang. Apa-apa itu gue bawaannya negatif thinking mulu. Contoh simpel lah, gue ke WC sendirian, nggak harus malam, siang aja. Misalnya gue lagi pelajaran di kelas terus gue pengen ke WC gitu. Gue ke WC siang, gue sendiri sadu, tiba-tiba ada orang buka pintu, itu gue langsung jantungan kayak langsung kayak gitu. Padahal orang beneran masuk. Udah sampai di titik kayak gelisah nggak jelas gitu. Iya, capek karena nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian intens kayak gitu yang continuous tiap hari tuh nggak pernah. Itu memang bukan pengalaman horor pertama di hidup gue. Dari zaman gue kecil gue udah ngalamin hal-hal horor, tapi itu pertama kalinya gue ngalamin
intens. Terus ya. Tiap hari ada aja gitu. Dan bacaan zikir yang lu yang lingker gitu la ilaha illallah itu setiap malam lu lakuin. Oh enggak, jadi itu kalau lu ingat tadi gue cerita ada kalimat di mana ustadznya bilang seperti biasa ya, ya kan? Nah itu ternyata setiap kalau nggak salah, pokoknya itu satu bulan 2 kali, setiap malam Jumat kedua dan keempat atau ke-1 dan ke-3 gitu. Oh, jadi ada jadwalnya. Nggak setiap malam ya. Cuman kebetulan pas hari pertama gue di situ kan hari Kamis tuh malam Jumat, pas jadwal itu. Ya pas-pasan. Pas-pasan banget sialnya gitu. Apes banget. Dan itu rutin loh. Nah, maksudnya setelah itu kan gue pasti ikut event itu lagi beberapa kali kan. 2 minggu kemudian gue ikut event itu yang zikir itu. Itu pun gue masih ngedengar suara itu tiba-tiba jadi double. Terus lu nanya nggak sih sama temen-temen yang lain, itu kok lu pernah nggak coba buka mata? Lu nanya ke temen lu apa yang lu lakuin, pernah nggak mereka nyoba juga gitu? Gue nanya. Terus? Dan mereka nggak ada, bahkan mereka nggak ngedengar suara double itu. Mereka nggak denger? Nggak dengar. Ada beberapa orang yang tahu tentang si makhluk itu saat gua deskripsiin, tapi mereka taunya bukan dari acara zikir, tapi dari ritual pengundangan sebelum UKT. Yang tadi semuanya dikumpulin di masjid untuk dibuat mereka jadi darah manis, kan muncul tuh sosok itu. Nah, mereka nge-recognize cerita gua tuh karena mirip nih sama sosok yang mereka lihat. Gitu, dan memang di masjid itu. Gitu. Cuman memang setelah gue cabut dari itu pesantren kan gue ngobrol-ngobrol nih sama guru gue yang di MTS yang lulusan itu. Kalau gue berusaha simpulin sih kemungkinan besar penunggu-penunggu di sana itu emang penghuni sana yang sudah berdamai dengan petinggi-petinggi pesantren sana. Jadi mereka semacam kayak simbiosis mutualisme. Jadi ngebantu untuk mendisiplinkan atau sejenisnya kayak gitu lah. Cuman gue nggak tahu deal-dealannya seperti apa, apakah itu masuk ke musyrik atau enggak. Terus kayak gimana skemanya gue nggak tahu dan gue nggak mau ngejudge juga gitu kan. Iya benar. Itu pure yang gue alamin kayak gitu. Iya kita juga nggak tahu ya yang apa yang itu yang dilakuin sama lo ya zikir-zikir itu juga nggak tahu kan. Namanya lu cuman cerita apa yang lo alamin aja ya kan. Ya, benar. Oke Bang Al, itu berarti cerita-cerita lu tadi udah lengkap semua ya di pesantren tadi. Dan sekarang lu sibuk apa nih sekarang? Gua hari-hari masih jadi banker gua. Bapak-bapak bank nih. Terus katanya lu di samping itu lu punya usaha lagi katanya. Ya, gua ada usaha franchise tahu go. Nah, kan buat ngemil-ngemil tuh lumayan. Kali aja ada yang mau mesen. Di daerah mana tuh? Bisa gua buka di daerah Cilebut. Dekat stasiun Cilebut tuh. Cilebut, oke, yang di Bogor. Di daerah Cilebut, Bogor tuh bisa mesen ya. Bisa. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Itu punyanya Papa Al. Papa Al. Apa nggak tuh? Bisa langsung mesen ya. Nanti pokoknya linknya ada di deskripsi. Dan thank you banget ya Bang ya. Udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue. Mantap aja ceritanya, serem banget. Dan buat sahabat lonceng juga yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Dan yang pengen jadi narasumber juga nih, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Al. Caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu, @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Al juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.